Halo guys, ayo ikuti kita mewawancarai usaha jasa profesi. Halo guys. Nah, jadi di sini kami sudah berada di tempat wawancara usaha jasa profesi. Yang tepatnya itu berada di Ngagem Beskap di Jalan Bisma, Kecamatan Cilacap Utara. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Musati, nomor absen 30, dan rekan saya Raffi Densi, Triputra, absen 29. Saya Safna Liandini, absen 32. Saya Sunesa Dika Heba, absen 33. Oke, simak videonya sampai selesai ya, biar kalian tahu gimana keseruan wawancara kita hari ini. Oke guys ya, jadi kita sudah berada di tempat usaha jasa profesi yang tepatnya berada di Ngagem Beskap, Sewa Baju Adat dan Make Up. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita panggil aja nih kakak ownernya. Boleh kakak masuk ke sini? Oke, selamat malam. Hai. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Gini dulu nih kak. Oke, perkenalkan kak, kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilacap. Kami dari kelas 12 F11. Dan nama saya Rahmat Agung Zaki, lebih akrab lagi dipanggil Rahmat. Dan rekan saya Safna Liandini, panggil aja Safna. Biar kita lakukan banget nih kak, kita boleh tahu nggak sih nama kakak siapa? Boleh banget. Perkenalkan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ratna Widya Sinta, bisa dipanggil Sinta. Oke, salam kenal Kak Sinta. Saya kenal. Oh iya guys, fun fact-nya Kak Sinta itu alumnus SMA Negeri 1 Cilacap juga loh. Boleh tahu nggak sih kak, kita nih alumni angkatan tahun berapa? Boleh banget. Jadi saya itu masuk SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2011 dan lulus tahun 2016. Kalau angkatan berarti saya masuk di Semanik 52. Kita Semanik 64. Wow, Berarti ya. selisihnya 12 tahun sendiri Aduh, ya. jadi ketahuan nih, ketahuan lebih tua nih. Nah, oke guys, jadi di sini kita bisa langsung mulai ke sesi diskusi. Oke, nah kak, saya mau nanya nih. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi kakak dalam membuka usaha penyewaan sewa baju ini? Jadi teman-teman, pertama itu pada saat saya berpikiran untuk membuka usaha penyewaan baju adat ini, sebenarnya itu awalnya iseng mbak. Nah sebenarnya iseng. Sebenarnya lagi duduk di belakang rumah. Belakang rumah tuh ada taman kecil, lagi duduk aja di situ terus kayak berpikir. Kan sebenarnya saya juga kerja kan, kerja di kantor. Jadi kalau udah pulang kerja itu sekitar jam 4 di rumah. Itu tuh kayak, aduh ngapain ya, kok kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Boring gitu ya kak? Ya boring, kayak gabut gitu kan. Nah terus karena di belakang rumah itu taman kecil itu sebelahnya SD, sekolah dasar. Jadi tuh langsung kepikiran, mungkin nggak ya kalau aku punya usaha sewa baju adat gitu. Awalnya tuh udah kepikiran kayak gitu. Karena waktu lihat bangunan SD di belakang rumah itu, langsung kepikiran, kalau misalnya ada karnaval perlu nggak ya kalau misalnya anak SD itu pakai baju adat gitu awalnya. Gitu sih. Bagaimana cara kakak untuk menyusun model koleksi baju dan strategi awal usaha? Jadi untuk modal itu yang pertama, jujur aja untuk modal itu saya minta ke suami. Jadi yang pertama itu minta ke suami, modalin dong kayak gitu, beli baju. Nah terus habis itu pernah juga minjem akuntansi kantor, itu juga nggak banyak sih, sekitar 1 juta. Terus habis itu kebanyakan modal itu kita ambil dari tabungan pribadi. Iya, jadi kita alokasikan sebagian dari tabungan pribadi untuk menambah modal. Jadi modal itu penting banget mbak, karena kita beli baju adat itu kan mahal. Iya mahal. Jadi Oke, nah kira-kira kenapa sih kakak itu optimis banget dalam usaha ini? harus terus optimis karena kita lihat peluang pasarnya sih ya. Karena peminat baju adat ternyata tuh banyak di Kabupaten Cilacap dan generasi muda juga sekarang tuh
mulai menyukai budaya kita sendiri, mulai menyukai budaya lagi. Misalnya kayak yearbook, itu kan banyak tema yang biasanya dipilihkan, tapi akhir-akhir ini tuh lagi hype banget tentang pakai baju kebaya untuk yearbook. Itu kan udah menunjukkan generasi muda tuh ternyata minatnya tinggi terhadap budaya. Jadi itu bikin kita tuh lebih optimis untuk menjalani usaha ini. Untuk usaha kakak yang udah terjalankan sampai saat ini, pastinya ada hambatan dan tantangan gak sih kak? Ya, Ya. Apa sih tantangan terbesar kakak yang pernah dihadapi dalam usaha penyewaan baju adat ini? kalau terbesar ya sebenarnya hambatan itu kan pasti banyak kan pada saat kita menjalani usaha. Tapi kalau terbesar itu memang pembagian waktu. Karena kan saya kerja terus di rumah itu harus ngurusin usaha juga, itu benar-benar susah sih untuk manajemen waktunya. Apalagi kalau misalnya pesanannya itu banyak, itu benar-benar kayak sampai malam check-innya, sampai misalnya sampai jam 12, atau kita tuh bisa bangun lebih pagi untuk verifikasi pesanan yang masuk kayak gitu. Tantangannya waktu sih. Oh iya, sebagai ucapan perpisahan kita mau ngasih sedikit oleh-oleh kenang-kenangan nih dari kami. Wah, terima kasih banyak ya, maaf direpotin. Sama-sama. Ya ampun, repot banget ini. Kita malah senang ya kedatangan adik-adik dari SMA Negeri 1 Cilacap. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama Kak. Makasih juga. Nggak gemes kap. Kenakan baju adat, rasakan keajaiban Nusantara. Nusantara. Dadah.